Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Yes, okay. Yes, okay. Kurang semangat, 2 kali lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Yes, okay. Yes, okay. Ya, 1 kali lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Ya. Yes, okay. Yes, okay. Ya, bagus. Semangat sampai 3 kali mengucapkan salamnya. Nah, sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh KM. Adi, silakan. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama dan agamanya masing-masing. Berdoa ini dimulai. Closing selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian yang akan membacakan surat pendeknya silakan Rifa. Yang lain tolong mengikuti ya. Suaranya tolong dibuka. Tolong juga dibuka surat Al-Humajah. Surat Al-Humajah. Sudah sih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih Rifa, suaranya bagus ya.
Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada satu orang, siapa? Sedang sakit. Haikal kemarin tangannya keseleo, jadi dia tidak bisa hadir. Satu orang yang tidak hadir yaitu Haikal, ya. Nah, Ibu punya pantun sebelum memasuki pelajaran. Pantun pembukanya sudah tahu semua? Ya, Ibu dulu, nanti kalian boleh ikutan. Harum sekali mangga kueni, sayang hanya untuk titipan. Belajarlah di hari ini sebagai bekal masa depan. Ya. Silakan dari kelompok 1. Harum sekali mangga kueni, sayang hanya untuk titipan. Belajarlah di hari ini sebagai bekal masa depan. Ya, bagus. Ya. Kemudian kelompok 2. Harum sekali mangga kueni, sayang hanya untuk titipan. Belajarlah di hari ini sebagai bekal masa depan. Iya, bagus juga. Kelompok ketiga, kelihatan tidak? Kelihatan, ya. Mulai. Sayang hanya untuk titipan. Belajarlah di hari ini sebagai bekal masa depan. Iya, jadi kalau kalian mau sukses harus belajar sekarang untuk bekal di masa depan, ya. Kemudian materi pelajaran yang akan dibahas kali ini yaitu, sudah tahu semua materi apa? Materi cerpen. Kita melanjutkan materi yang kemarin, masih materi cerpen, ya. Kegiatan pembelajarannya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya 4.8, yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Kemudian indikatornya 4.8.1, yaitu menentukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. 4.8.2 mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan metode scientific learning dan model problem based learning atau PBL, peserta didik mampu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan metode scientific learning dan model problem based learning atau PBL, peserta didik mampu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, ini ada pertanyaannya tentang materi cerpen. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan cerpen? Siapa yang bisa jawab? Silakan, Inaya. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan kisahnya kepada tokoh tertentu dalam situasi. Ya, bagus, Inaya. Ya, silakan. Kemudian, pertanyaan yang kedua, nilai-nilai apa sajakah yang terkandung di dalamnya? Ya, silakan Luis. Nilai yang terkandung di dalamnya ada nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai ekonomi. Iya, bagus. Ada 4 nilai ya. Ya, bagus Luis. Kemudian, sebutkan 5 struktur teks cerpen. Ya, Caca atau Michael? Siapa? Sebutkan 5 struktur teks cerpen. Ya dah, Caca. Yaitu orientasi atau pengenalan cerita. Yang kedua yaitu ada komunikasi atau pengungkapan peristiwa. Terus yang ketiga ada rising action atau menuju konflik. Yang keempat ada turning point atau puncak konflik. Ya. Terakhir ada koda atau penyelesaian. Iya, bagus Caca. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja kaidah kebahasaan cerpen? Silakan. Kaidah kebahasaan cerpen itu ada 7. Yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan
membersihkan, dan menawari. Ya, bagus. Dilanjutkan oleh siapa yang mau? Gina, silakan Gina. Yang keempat, menggunakan kata kerja tak langsung, menuturkan, mengungkapkan. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dirasakan, merasakan, menginginkan. Yang kelima, menggunakan dialog. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat rapi, bersih, rajin, dan disiplin. Iya, bagus. Hebat semuanya. Sudah bisa jawab. Cuman tadi Michael belum sempat jawab ya Michael ya, nanti. Ya, nanti di yang lain lagi bisa. Kemudian materi pembelajarannya. Yang pertama tentang pengertian cerpen. Yang kedua, unsur-unsur pembangun cerpen. Yang ketiga, struktur cerpen. Keempat, kaidah kebahasaan. Dan kelima, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Kemudian, metode dan model pembelajarannya. Pertama, pendekatannya scientific learning. Kedua, modelnya problem based learning atau PBL. Yang ketiga, metodenya yang digunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Media, alat, dan sumber pembelajarannya. Untuk media, video YouTube-nya tentang cerpen, kemudian lembar kerja, modul, aplikasi kuisis, penayangan materi, PowerPoint. Alat yang digunakan, slide PowerPoint, Infocus, gawai, dan laptop. Kemudian sumber pembelajaran. Dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2014, Bahasa Indonesia kelas 11. Penerbitnya Jakarta. Kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia digital, kemudian ada link dari YouTube. Kegiatan pembelajaran intinya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan peserta didik. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil temuan. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini sudah. Kemudian lagi, nanti akan dibagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, nomor absen dari nomor 1 sampai berapa? 12. Kelompok yang kedua, nomor absen 13 sampai dengan 25. Dan kelompok yang ketiga, nomor absen nomor 25 sampai 36. Ya, dapat semuanya ya. Nah, materi teks cerpen. Silakan Michael, pengertian dari cerita pendek. Kelihatan Michael? Ya, sambil berdiri boleh. Ya, berdiri Michael. Cerita pendek adalah sebuah karya sastra yang memusatkan kisahnya pada tokoh tertentu dalam suatu situasi karakter tokoh. Pada cerita pendek ini bermacam-macam, meski umumnya berpusat pada karakter protagonis dan antagonis. Meskipun kisah yang disajikan fiksi dan terdapat berbagai rekan, namun umumnya idenya berdasarkan kisah nyata dalam kehidupan. Iya, terima kasih. Kemudian unsur pembangun cerita pendek, siapa yang mau menyebutkan? Ya, siapa? Boleh? Siapa saja? Kelihatan tidak kira-kira yang duduknya di depan? Kelihatan? Karena ini tulisannya banyak, silakan yang duduknya paling depan untuk membacakan. Ya, boleh Fajar, sambil berdiri Fajar. Ya. Itu pembangun cerita pendek. Yang pertama ada tema. Yang kedua ada amanat. Yang ketiga penokohan. Yang keempat alur. Yang kelima latar. Dan yang keenam gaya bahasa. Iya, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan tema?
Ya, tema dalam cerita merupakan gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Kemudian yang kedua, amanat. Apa yang dimaksud dengan amanat? Amanat dalam cerpen adalah pesan atau ajaran yang terkandung dalam cerita pendek. Ketiga, penokohan. Apa itu penokohan? Ya, cara pengarang dalam menggambarkan serta mengembangkan karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian latar. Apa itu latar? Ya, setting yang menyertai kehidupan tokoh-tokoh dalam cerpen. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Dialog yang bisa memperlihatkan hubungan atau interaksi antar sesama tokoh. Ya, cerpen berfungsi untuk menciptakan suatu nada, suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang bisa memperlihatkan hubungan atau interaksi antar sesama tokoh. Kemudian, struktur teks cerpen. Siapa yang berani menyampaikan? Dari kelompok 3, silakan. Kelompok 3, kelihatan tulisannya? Kalau yang tidak kelihatan silakan maju ke depan, di depan mejanya. Ya. Struktur cerpen itu yang pertama ada orientation atau pengenalan cerita, yang kedua itu ada complication atau pengungkapan peristiwa, yang ketiga ada rising action menuju konflik, yang keempat ada turning point atau puncak konflik, dan yang kelima ada ending atau coda penyelesaian. Iya, terima kasih Najwa. Untuk kaidah kebahasaan cerpen, ya, satu orang satu silakan. Ya. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Misalnya, ketika itu, beberapa waktu lalu, saat itu. Ya, terima kasih. Dilanjutkan lagi oleh Tirtasya. Nomor 2-nya. Boleh. Kalau tidak kelihatan boleh silakan maju ke depan. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Misal, setelah itu, kemudian, mula-mula, semula. Iya, terima kasih. Untuk nomor 3, Vivi. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, misalnya membersihkan, menawari, melompat, dan menghindar. Iya, terima kasih. Keempat, siapa yang berani? Rifki, silakan. Kalau tidak kelihatan boleh silakan maju, Ki. Ya, kelihatan. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, Menuturkan, kemudian mengungkapkan, ya. mengatakan, menceritakan, menanyakan. Iya, terima kasih. Untuk nomor 5, 6, dan 7, siapa yang sekaligus mau membacakan? Daphne. Silakan Daphne, nomor 5, 6, dan 7. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dirasakan atau dipikirkan oleh tokoh. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan. Banyak menggunakan dialog ini ditunjukkan dengan tanda petik benda yang terdapat dalam kalimat. Banyak menggunakan kata sifat, misalnya rapi, bersih, rajin, bersih. Iya, terima kasih. Sudah jelas ya? Penyampaiannya sudah jelas. Nanti kalian dapat menyimak materi pembelajarannya.
Nah, ini video cerpen Sapardi Djoko Damono yang berjudul Wartawan Itu Menunggu Pengadilan Terakhir. Tolong simak baik-baik. Kedengeran tidak? Suaranya sudah full. Belum kedengaran suaranya? Sudah full. Tidak kedengeran juga. Ada yang punya rangkumannya? Rangkuman yang kemarin? Ya. Ya, siapa yang membacakan? Yang suaranya keras. Sinopsis. Iya, sinopsisnya. Boleh dibacakan. Ya, jadi sinopsis dari cerpen yang berjudul Wartawan Itu Menunggu Pengadilan Terakhir. Jadi itu tuh mengisahkan seseorang yang mati atau meninggal karena tertabrak angkot ketika ia melajukan motornya dengan kencang saat ia ingin menjenguk temannya di RS. Ketika ia sadar, dia sudah berpindah alam lain. Saat itu juga ia bertemu dengan malaikat. Dia bingung harus berjalan kemana, karena ia merasa waktu hidup di dunia ia adalah seorang wartawan berprofesi wartawan. Jadi ia bertanya kepada malaikat itu ia ingin bertemu dengan kakeknya. Lalu malaikat itu pun menunjukkan ke arah kakek tua yang sedang berada di bawah pohon. Lalu wartawan itu pun menghampiri kakeknya yang sedang duduk sambil memakan buah kuli. Rencana semula untuk mewawancarai kakeknya ia urungkan karena ia tidak ingin mengganggu kenyamanan kakeknya. Namun ia tetap berniat untuk mewawancarai kakeknya karena ia merasa bahwa profesi terakhirnya ia fokus masa hidup di dunia itu adalah seorang wartawan. Iya, terima kasih Bunga. Ya, hebat Bunga. Walaupun tayangan videonya sudah Ibu coba di rumah, ternyata di sini suaranya belum muncul. Nah, ada penggantinya. Ternyata Bunga suaranya sudah ada. Bagus. Terima kasih Bunga. Kemudian lagi sinopsisnya tadi sudah.
Ya, silakan dari kelompok 3 untuk membacakan sinopsis cerpen. Tadi sudah dibacakan oleh Bunga, sudah diungkapkan. Sekarang tolong dibacakan lagi oleh Raffi. Silakan Pi, sambil berdiri. Yang di depan ya Pi ya. Yang ditampilkan di depan. Judulnya Wartawan Itu Menunggu Peradilan Terakhir, karya Sapardi Djoko dan Dewono. Jadi ceritanya itu mengisahkan tentang seseorang yang meninggal secara tiba-tiba karena tertabrak angkot ketika naik motor yang menuju dengan kencang sewaktu ingin menjemput temannya yang sedang koma di rumah sakit. Ya, sudah Raffi. Ya, terima kasih Raffi. Dilanjutkan oleh Dialova. Di saat itu dia bertemu dengan malaikat. Dia bingung harus kemana berjalan karena sewaktu di dunia berprofesi sebagai seorang wartawan. Maka dia bertanya kepada malaikat. Dia menginginkan bertemu dengan kakeknya yang sudah meninggal. Kemudian lanjutnya lagi, malaikat tersebut memberitahu dan menunjuk ke arah kakek tua yang sedang berada di bawah pohon. Wartawan itu menghampiri si kakek yang sedang duduk sambil makan buah kuldi. Iya, terima kasih Dialova. Nah, kemudian lanjutannya silakan dibacakan Naila. Mana Naila? Ya. Tapi dia tetap berniat untuk mewawancarai kakeknya itu karena dia merasa bahwa profesi terakhirnya selama hidup di dunia adalah salah satu. Iya, terima kasih Naila. Nah, tadi sudah Ibu bagi per kelompok ya. Ada satu kelompoknya 12 orang. Bagaimana? Apakah cerpen tersebut mudah dipahami? Mudah. Mudah dipahami. Ya, ada yang belum dimengerti? Ada, pasti ada. Tidak semuanya langsung mengerti, apalagi yang kemarin misalkan belum hadir, jadi belum tahu ceritanya seperti apa, ya. Nanti tugas kalian yaitu menentukan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen. Apa saja nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen yang berjudul apa? Karya siapa? Ya, hari dan tanggalnya nanti tolong ditulis. Kemudian judul cerpennya tadi sudah, nanti silakan kalian tulis, pengarangnya ditulis, sinopsisnya nanti ditulis di kertas folio ya. Kemudian nilai-nilainya, kemungkinan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang satu lagi tugasnya, amatilah nilai-nilai yang berlaku di dalam kehidupan masyarakatmu. Nilai-nilai apa saja yang berkembang di dalamnya. Sajikanlah sebuah cerita yang menjelaskan aplikasi salah satu dari nilai-nilai itu. Adakah nilai yang kamu anggap bertentangan dengan nurani? Nah, ini bisa nanti dari kehidupan yang pernah kalian lihat, ya. LKPD-nya silakan, ketua kelompoknya Adi, silakan dikerjakan lembar pertama dan lembar keduanya. Kelompok keduanya Fajar, yang lain tolong bantu ya. Dan kelompok ketiganya Naisa. Iya, ini Naisa. Silakan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau ada yang belum dimengerti, rembukan dengan kelompok kalian, jangan dengan kelompok yang lain, ya. Ya, silakan waktunya 10 menit. Dikerjakan LKPD 1 dan rubrik penilaian.
Yang hasil lembar kerja peserta didik LKPD 1 saja yang dikerjakan dulu. Nanti yang rubrik penilaian akan ada tayangan dari cerita dari teman kalian sendiri, ya. Silakan, 10 menit waktunya untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD. Apa Kak? Iya, yang ada yang tadi Ibu berikan. Itu yang ditulis di situ ya. Sinopsisnya yang di belakangnya kemarin. Sepuluh menit berarti sampai jam angka 9 jarum panjangnya. Ya, tinggal ini. Yang lembar rubriknya, balik. Iya, ini kan udah, ya yang ini yang belum, nilai-nilainya, oh udah ada. Nah ini nih, ini di sini boleh. Kemudian ini ditulis, yang ini nanti Ibu tayangkan dulu. Iya. Yang ini itu yang aslinya, kalau di sana nggak kelihatan, di situ bisa. Baliknya lagi. Ya. Bagaimana, udah ngerti? Coba Ibu lihat sebentar. Kerjanya di yang Ibu bagiin aja tuh yang Ibu bagikan aja. Yang Ibu bagikan. Yang ini tulis sinopsisnya yang di sini. Kemudian nilai-nilainya uraikan, apa nilai apa saja. Di bawahnya boleh ditulis sampai di sini juga, Bu. Kalau masih muat nilai-nilainya. Atau di belakang sini? Iya, sebentar. Yang ini nanti kerjain ini mah yang ini sudah, ini di sini, ini di sini. Yang ini di sini aja kerjainnya. Nanti yang di situ cuma yang di bawah. Terus nanti yang ini rubrik penilaian penugasan. Nanti kita lihat cerpen dari teman kalian sendiri. Oh, iya. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Iya. Mana yang dikerjain kertasnya? Dikerjakan. Tidak ada dulu. Namanya
5 menit lagi harus sudah selesai yang LKPD lembar pertama. Sudah selesai? Sekarang kan jam belela ya Bu. Sedangkan belela itu lagi ada rapat, terus ada jam belela ada tugas. Catatan nanti saya rapat baru dikumpulin. Misalkan kita masih ada syuting sini. Oh, bilang dulu. Boleh lah, bilang aja. Maaf Ibu, sampai setengah 10 gitu. Sudah selesai semua? LKPD 1-nya siapa yang sudah selesai? Belum? Sudah. Ini? Sudah? Ya, itu yang jawabannya. Oh iya, 1A dan B. Kelompok 2 sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok 3 dan kelompok 1? Ya, sebentar lagi, silakan. Masih banyak. Yang A sama 1A sama 1B-nya sudah? Oh iya itu. Kemudian yang 1A 1B-nya dibaliknya aja. Kenapa gimana? Kan ya ada nilai-nilai nggak dijelasin kan? Nggak usah. Udah nilai sosial udah. Iya, 2 nilai ya, nilai sosial sama nilai moral. Iya. Iya. Udah dijelasin saya untuk Tidak usah. ini aja aku mau sosial. Ya, nomor 1A dan 1B-nya loh. Sudah sajikan sebuah cerita itu kita harus pakai cerita bukan? Ada ceritanya sepotong. Iya, gitu ya, Bu? sedikit. Contoh. Tapi cerita yang di situ ya. Berkaitannya di situ. Kalau yang rubrik penilaiannya beda. Sudah kelompok 1?
Sedikit lagi tapi isinya. Sudah Alika? Tinggal 1B-nya, sudah? Ya, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 3. Sebentar lagi waktunya. 3 menit lagi. Ibu. Kenapa Ibu? Kameranya aku mau diperhatikan. Oh. Iya Ibu. Sudah kelompok 3 sudah selesai ya. Kelompok 3 sudah selesai. Tadi yang kalian kerjakan apa? Lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, ditutup dulu. Nanti masih ada satu yang dikerjakan, yaitu tentang apa? Di baliknya rubrik penilaian. Nanti akan Ibu tayangkan hasil cerpen, hasil menulis cerpen dari teman kalian. Ya, per kelompok 1, 2, 3. Penulis cerpennya berbeda-beda. Nanti bisa ditemukan nilai-nilai kehidupan apa, kemudian apalagi di situ yang di rubrik penilaian, unsur-unsur kebahasaan. Satu lagi, unsur-unsur teks cerpen. Ya, sebelum masuk ke sana ada ice breaking dulu ya. Sudah pernah belum? Sudah. Gunanya untuk apa? Untuk menghilangkan kejenuhan, kebosanan. Nah, nanti menyambung kata. Menyambung kata gunanya untuk melatih konsentrasi dan kecepatan berpikir. Misalkan, Ibu beri contoh. Ya. Ibu mau membuat kalimat. Hari ini kelas 11 MIPA 2 sedang belajar bahasa Indonesia. Besok, nah siapa yang kena? Siapa yang kena? Ya, ambil. Nah, kamu lanjutkan. Ya, siapa? Dapni ya? Siapa? Diandra, tadi Ibu sampai kalimatnya sampai besok ya. Nah, Diandra mengungkapkan kalimat sambungannya apa? Besok apa menurut kamu? Sambil dilempar ke temannya. Kamu besok mau mengadakan apa? Boleh ke depan, ke belakang, ke samping kanan. Yang keras. Besok libur. Ya, Diandra sendiri ya, libur. Ya. Eka, sambung kalimatnya. Depan, belakang, tengah boleh sambil dilempar. Gimana kalimatnya? Besok pergi ke kecamatan. Ya. Ambil. Siapa yang kena? Lemparnya yang jauh, Pi. Pergi ke kecamatan untuk membuat KTP. Luis. Dari kata KTP, Luis. KTP, ada KTP-nya. Ya, bersama dengan teman saya. Ada kata dengan teman saya.
Rifki, lanjutkan. Cari bolanya. Sambil dilempar, ulang. Mau lempar kemana terserah, mau yang jauh boleh. Dengan teman saya langsung. Dengan teman saya ingin pergi kemana? Dilempar ya. Jalfa ya. Jalfa, lanjutkan. Dengan teman saya ingin ke sekolah bersama. Belajar bersama. Lanjutkan Put. Mengerjakan tugas. Ya. Tirtasya. Diambil bolanya. Sambil makan bersama. Kena siapa bolanya? Caca. Sambil makan bersama. Caca lanjutkan kalimatnya, katanya. Bersama dengan guru. Ya, boleh. Tapi kok bolanya kelupaan dilempar? Bersama dengan guru. Boleh ke belakang, ke depan. Ya. Pipi udah ya? Pipi sudah. Bunga. Guru yang mengajar dengan sangat baik. Mengajar dengan sangat baik agar kita dapat PR. Ya. Siapa yang Dikasih susah sekali. ya, PR yang diberikan sulit sekali. Lanjut lagi. Ananda. Dan saya pergi ke pos. Ya. Louis. Oh, Michael. Ya, Michael. Mengerjakan PR bersama-sama. Lemparnya ke tempat yang lain, jangan ke temannya semula. Ya. Ayo mengajak Anda untuk mengerjakan bersama. Daphne, siapa? Dealova. Sambil minum kopi. Ya, sambil minum kopi. Angel. Roti sari roti. Lanjut sampai ke siapa? Ya, sini Pi. Ya, sudah selesai. Selingannya sudah selesai, bolanya tolong bawa kembali. Kenapa yang dilempar tiba-tiba bingung? Harusnya kan langsung menjawab. Nah, di situ kelihatan berpikirnya berpikir cepat, kreatif atau lambat. Kelihatan di situ konsentrasinya. Yang mudah konsentrasi, yang sulit berkonsentrasi, ya.
Raffi, bolanya tolong bawa ke sini, Pi. Ya. Setelah tadi ada selingan sebentar, ya. Terima kasih. Ada selingan sebentar. Bisa kalian diskusikan lagi ke rubrik penilaian yang lembar kedua. Silakan dilihat. Ibu akan tayangkan dari hasil menulis cerpen teman kalian. Nah, ini rubrik penilaian penugasan tes tertulis dari kelompok 1. Kelihatan tidak tulisannya? Belum kelihatan? Ya, silakan yang pegang kertasnya atau yang suaranya paling keras tolong dibacakan dari lembaran kertas yang sudah Ibu berikan. Kalau di sana tayangannya kurang jelas, ya silakan. Siapa yang membacakan? Kelompok 1. Ya, maju ke depan. Ya, Adi suaranya keras. Ya, di sini, di tengah. Menghadap ke teman boleh. Adi. Ya, yang lain tolong simak ya, terutama kelompok 1. Pilihan sulit. Hai, namaku Nazwa. Dulu di saat aku masih duduk di bangku kelas 3 SMP, aku sempat diberikan pilihan yang cukup sulit. Tentu saja, pertanyaan nanti kamu mau lanjut kemana? Yang namanya anak sudah kelas 3 SMP, dulu pasti tanya, selanjutnya mau sekolah di mana? Ya, tentu saja itu menjadi permasalahan yang ada pada saat itu, pesantren atau SMA. Suatu hari, abiku bilang, kalau dia mau aku lanjut ke pesantren. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Abi menawarkan hal itu kepadaku. Dulu, waktu aku ingin lanjut ke SMP, Abi pun bertanya hal yang sama. Tapi, pada saat itu, namanya juga masih labil. Takutnya nanti malah gak betah di pesantren. Akhirnya, aku pun masuk SMP swasta. Sebenarnya, aku ingin sekali masuk pesantren, tetapi ada beberapa hal yang harus kupikirkan sebelumnya. Dan untuk sekarang yang bisa ku jawab hanyalah, sebentar kakak, pikir dulu. Pada malam hari, aku berpikir, lingkungan pesantren itu bagus, kita dapat memperdalam ilmu agama di sana. Di sana, ruang kelas yang pastinya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Tetapi, aku juga berpikir, kalau aku masuk pesantren, karena aku anak pertama, sementara adik-adikku masih pada SD, bahkan ada yang masih bayi, gimana aku nggak mikir kalau aku pergi nanti tidak ada yang membantu Umi mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak hanya itu yang kupikirkan. Aku punya nenek yang sekarang dia tinggal sendiri di rumahnya. Ya, walaupun rumahnya hanya beda 1 gang dari rumahku, tapi aku tiap malamnya tidur di sana untuk menemaninya. Kalau aku pesantren nanti nggak ada yang menemani nenek. Ada satu lagi yang aku pikirkan. Dulu awal tahun 2020, abi aku baru saja di PHK dari PT-nya. Aku khawatir kalau nantinya akan berat di biaya, walaupun setiap ayah pasti mengusahakan apa saja yang terbaik untuk anaknya. Mungkin kalau aku SMA, semua itu tidak akan terjadi. Aku akan tetap bisa bertemu Umi, nemani nenek setiap malam, dan juga biaya masuk SMA negeri lebih sedikit dibandingkan biaya masuk pesantren. Pada akhirnya aku milih untuk lanjut SMA saja, tetapi masuk ke dalam jurusan IPA. Aku berharap nantinya adikku bisa melanjutkan pendidikan yang ia mau tanpa harus memikirkan hal yang seharusnya tidak dipikirkan. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Yang dibacakan cerpen dari siapa, Adi? Yang dibuat cerpen dari Najwa Zalfaika dari kelas 11 IPA 2. Iya, oleh Najwa tadi ya. Ya, terima kasih Adi. Nah, kelompok 1 boleh silakan mencari nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen, ya. Kemudian ada lagi tugasnya tadi nomor 1, 2, dan 3 ya. Ya,
Silakan dikerjakan, dirembukan. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 kelihatan tidak tulisannya? Kurang jelas. Silakan tolong dibacakan. Ya, perwakilan dari kelompok 2. Berlibur ke rumah nenek. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini Suaranya. aku akan bercerita sedikit pengalamanku. Pada saat berlibur ke desa nenek, pada saat aku duduk di bangku sekolah menengah pertama. Liburan waktu itu merupakan liburan yang berkesan bagiku. Keluargaku mengajakku berlibur di desa nenek. Sebenarnya sudah lama sekali aku tidak berkunjung ke desa nenek, maka kesempatan berlibur ke rumah nenek kali ini sangat mengesankan bagiku. Pada subuh-subuh harinya, aku berangkat bersama keluargaku menuju ke kediaman nenek yang berada di Pulau Sumatera dengan menyeberangi Laut Selat Sunda. Setelah menempuh jalanan selama kurang lebih setengah harian, akhirnya kami sampai di desa nenek. Suasana di desa itu masih sama dengan suasana terakhir kali aku ke sana, yaitu masih indah dan asri. Keesokan harinya, aku diajak ke kebun yang berada di halaman belakang rumah nenek. Di sana banyak sekali jenis-jenis tanaman, mulai dari tanaman pangan hingga tanaman hias sekalipun. Kebetulan pada hari itu kebun nenek sedang panen biji kopi. Hari-hari berikutnya aku lalui dengan menyenangkan, ikut bergabung bermain bersama teman-teman di desa itu. Ternyata mereka sangat ramah dan pandai bergaul denganku. Berbeda dengan teman-temanku di kota, aku merasa seakan-akan sudah lama bergaul dengan mereka. Padahal baru beberapa hari aku di sini. Hari terakhir aku di sini pun tiba. Aku merasa enggan meninggalkan desa ini. Desa yang subur dan penduduknya yang ramah tamah. Rasanya aku ingin terus berada di sini, tetapi itu tidak mungkin. Esoknya kami pun bersiap-siap untuk kembali ke kota. Seminggu penuh aku berada di kediaman ini, menjalani masa liburanku. Itu merupakan pengalaman yang tak akan kulupakan. Jika ada kesempatan berlibur lagi, maka tujuan utamaku berlibur ialah ke desa nenek. Ya. Terima kasih Ripa. Karya siapa Ripa yang dibacakan tadi? Alika Perleora. Ya, karya Alika, berlibur ke rumah nenek. Ya, silakan kelompok 2 untuk mencari menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpennya. Dilanjut lagi kelompok 3. Siapa yang akan menyampaikan? Ya, Rifki, silakan. Perjalanan ke kampung halaman. Setelah 1 semester aku lewati, kemarin aku dan keluarga setelah sekian lama menantikan perjalanan menuju ke kampung halaman. Kami sekeluarga pergi menaiki mobil dari Bekasi menuju Binjai. Kami berangkat tepat Jumat siang pukul 11 dan sekitar pukul 13.30 kita tiba di lokasi pelabuhan Merak. Sebelum kapal berangkat, ada segerombolan anak-anak yang akan meloncat dari atas kapal dan berenang untuk mengambil uang yang dilemparkan oleh pengunjung. Tak lama dari itu, kapal pun berangkat dan selama kapal berlayar, kami menikmati perjalanan dengan pemandangan yang sangat indah. Tak terasa menempuh perjalanan di laut selama 2 jam, kita kembali menempuh perjalanan di darat selama 4 hari 3 malam. Selama perjalanan ini kita sangatlah menghadapi banyak lika-liku. Dan tak terasa akhirnya kita sampai di Binjai pada saat malam hari dengan kondisi hujan. Sesampainya di rumah opung, kita langsung disambut hangat oleh opungku dan keluarga adik dari ayahku. Sebelum kita istirahat, kami menyempatkan untuk berkumpul, melepas rindu selama ini. Setelah merasa cukup, kita beristirahat dan keesokan harinya aku, mama, dan ayah dan adik bersilaturahmi dengan orang pondok atau daerah rumah opungku. Setelah melakukan silaturahmi, kami menikmati suasana di pondok dan beberapa melakukan silaturahmi. Dan beberapa hari kemudian kita pun berkunjung ke beberapa saudara, termasuk ke tempat opung dan mama. Di tempat opung, mama kita menghabiskan waktu dengan penuh tawa sampai tak terasa malam hari pun tiba dan kami pun harus berpisah kembali. Di waktu lain pun aku, adikku, dan saudaraku mensempatkan pergi ke alun-alun dan bioskop untuk menghabiskan waktu bertiga saja.
Tak terasa pun hari Natal pun tiba. Kita sekeluarga, opung dan keluarga dari adik ayahku pergi bersama ke gereja dan menyatakan Natal bersama. Sebaliknya dari gereja kita pergi makan bersama. Di keesokan harinya dengan masih suasana Natal, kita dikunjungi oleh adik opungku dan kita bercerita dan melepas tawa bersama. Begitu banyak hal yang diceritakan sampai kita sempat kelupaan waktu dan tidak lupa untuk berfoto bersama dahulu. Agenda besoknya pun kita ada acara di rumah adik dan ayah. Agenda besoknya pun kita ada acara di rumah adik dari ayah karena pemberkatan rumah baru. Begitu banyak agenda yang kita lewati, pengunjung tahun pun tiba. Kita merayakan tahun baru bersama dengan bermain petasan, berkaraoke bersama, dan tidak melewatkan tradisi tahun ke tahun, yaitu mendok harta atau berkomunikasi untuk menyambut tahun baru. Selesainya kita berpamitan ke keluarga dan kita kembali menempuh perjalanan menuju pulang. Ya. Terima kasih Rifki. Silakan kelompok 3 untuk menemukan nilai-nilai kehidupannya. Nah, dari kelompok 1 sudah selesai belum? Ya, 5 menit ya waktunya ya. Kita akan presentasi tiap kelompok. Silakan. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Selesaikan dengan tepat waktunya.
dari kelompok yang sudah selesai duluan? Kelompok berapa? Nanti kalian sampaikan sinopsisnya yang Ibu tampilkan, kemudian sama yang barusan, yang dari teman, nilai-nilai apa yang ditemukan di situ. Jadi 2 yang disampaikan. Jadi waktunya jangan terlalu lama ya. Kelompok yang Ibu sebut langsung maju semuanya. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya, nanti langsung sambil dijawab aja. Ya, kelompok 3 silakan. Iya, semuanya maju. Agak mundur, sejar sini, sini. Ya, cepat sedikit, waktunya habis. Yang disampaikan ini ya, sinopsisnya sama nilai kehidupan yang tadi kalian tampilkan. Ke sini, sini. Itu kameranya sebelah sana. Ya, sudah? Bukan. Yang tadi yang nilai kehidupan, bukan yang itu. Sinopsisnya. Iya. Ya, sinopsisnya. Nah, itu yang disampaikan sama yang ini, yang tadi barusan nilai kehidupan dari cerpen teman kalian. Ya, langsung ya. Sudah, Pi? Mau di mana? Yang lain agak geser-geser. Agak geser, jangan ada yang di belakang atau di depan, rata semuanya. Barisnya seperti apa? Ya, Bu. Agak geser ke sebelah sana sedikit, jangan. Nah, ya, jangan berkelompok. Jadi sinopsis yang kita dapat dari Assalamualaikum. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil sinopsis yang kita dapat dari cerita cerpen sebelumnya, yaitu tentang seorang wartawan yang mendadak meninggal secara tiba-tiba karena tertabrak angkot, dan saat dia sadar ternyata dia sudah berpindah ke alam lain. Pada saat itu dia bertemu dengan malaikat dan menanyakan kakeknya yang sudah meninggal terlebih dahulu, karena sewaktu hidupnya di dunia ia berprofesi sebagai seorang wartawan. Kemudian malaikat menunjuk ke arah kakek tua yang sedang berada di bawah pohon. Saat menghampiri si kakek, ia melihat kakek yang sedang duduk sambil memakan buah khuldi. Awalnya ia ingin mewawancarai kakeknya, namun ia urungkan niatnya dikarenakan takut mengganggu kenyamanan kakeknya. Tetapi di sisi lain, dia tetap berniat untuk mewawancarai kakeknya karena dia merasa profesi selama hidupnya adalah seorang wartawan. Ya, nilai-nilai dari yang dibacakan dari cerpen teman. Nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen tadi, teman nilai kalian. yang terdapat di dalam cerpen tadi ada nilai moral, sosial, dan agama, serta kemungkinan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk mengingat kita semua terhadap kematian dan kehidupan di alam lain setelah kematian. Ya. Nilai-nilai yang berkembang di dalamnya, yang seperti disebutkan tadi, ada nilai sosial, yaitu yang sang wartawan berniat untuk menjenguk teman yang sedang sakit. Yang nilai moralnya yaitu selalu siap dalam menghadapi kematian. Adakah nilai yang dianggap bertentangan dengan nurani? Kita rasa tidak ada, karena semua nilai kehidupan dalam kehidupan pasti sudah memadai. Iya, sudah ditutup. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Penampilan dari kelompok 3 sudah. Penampilan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, semuanya maju.
semuanya biar tampil ya. Ya, agak cepat sedikit, Fajar. Ya. Ya, Ripa. Ripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan atau menampilkan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang cerita wartawan dan juga cerita dari Alika tadi. Yang pertama ada tugas lembar kerja peserta didik. Judul cerpennya yaitu Wartawan Itu Menunggu Pengadilan Terakhir. Pengarang Sapardi Djoko Damono. Sinopsisnya, seorang wartawan yang meninggal tertabrak saat hendak menjenguk temannya. Saat sadar di alam lain, ia bertanya pada malaikat perihal kakeknya. Malaikat pun memberitahunya dan menunjuk seorang kakek. Wartawan tersebut menghampiri si kakek. Wartawan yang ingin mewawancarai si kakek mengurungkan niatnya karena takut mengganggu si kakek. Namun dia tetap mewawancarai kakek karena merasa ia adalah seorang wartawan. Nilai-nilai yang terkandung ada nilai sosial dan nilai agama. Kemungkinan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, peduli pada sesama manusia dengan menjenguk temannya sedang sakit. Yang pertama ada soal amatilah nilai yang berlaku di dalam kehidupan masyarakatmu. A. Nilai-nilai apa saja yang berkembang di dalamnya. Sajikanlah sebuah cerita yang menjelaskan aplikasi salah satu dari nilai-nilai itu. Yang pertama ada nilai sosial. Pada ketika seorang wartawan menjenguk temannya yang sedang koma di rumah sakit. Ada nilai agama. Pada saat cerita naluri seorang wartawan yang ingin mewawancarai seseorang dan sedang menunggu giliran dan maju ke pengadilan terakhir yang entah kapan dilaksanakan. Yang B, adakah nilai yang kamu anggap bertentangan dengan nurani? Tidak ada. Kesimpulannya yaitu seorang wartawan sebuah majalah berita yang menunggu giliran dan maju ke pengadilan terakhir, bertemu dengan malaikat baik yang mengantar wartawan untuk bertemu kakek. Rencana semula untuk mewawancarai kakeknya, namun dia urungkan niatnya karena tidak ingin mengganggu kenyamanan kakek, karena dia merasa bahwa profesi terakhirnya selama hidup di dunia adalah seorang wartawan. Untuk cerita dari Alika tadi, di sini ada pertanyaan, identifikasikan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek. Terus ada juga kemukakan unsur-unsur kebahasaan, ada juga tuliskan unsur-unsur teks cerpen. Nah, untuk dari nilai-nilai kehidupannya ada nilai sosial, yaitu pada saat bermain bersama teman-temannya di desa nenek. Terus ada juga nilai ekonomi yang banyaknya tanaman pangan maupun tanaman hias. Lalu untuk unsur kebahasannya di sini dia menggunakan kalimat bermakna lampau, contohnya menceritakan pada saat libur SMP. Lalu menyatakan urutan waktu yaitu besoknya dan setelah itu. Terus menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa yaitu panen biji kopi. Nah, untuk unsur-unsur teks cerpennya di sini ada temanya yaitu berlibur ke rumah nenek. Amanatnya adalah menjalin silaturahmi ke keluarga nenek dan penokohannya yaitu Alika, nenek dan keluarganya. Alurnya itu mundur karena menceritakan masa saat di SMP. Lalu latarnya ini adalah desa nenek dan gaya bahasanya non baku. Ya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih penampilan yang bagus dari kelompok 3 dan 2. Berikutnya penampilan dari kelompok 1, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dimulai dari judul cerpen, wartawan itu menunggu pengadilan terakhir. Pengarang Sapardi Djoko Damono. Sinopsis akan dibacakan oleh Vivi.
Sinopsis dari cerita pendek yang berjudul Wartawan Itu Menunggu Pengadilan Terakhir adalah bercerita tentang seorang wartawan yang meninggal akibat tertabrak angkot saat sedang naik motor ke rumah sakit untuk menjenguk temannya yang lagi koma. Ia tertabrak karena motornya melaju kencang. Saat sudah berada di alam lain, ia bingung harus berjalan kemana. Karena saat di dunia, dia berprofesi sebagai seorang wartawan. Maka dia bertanya kepada malaikat karena mau bertemu dengan kakeknya yang sudah meninggal. Malaikat itu pun memberitahu bahwa kakeknya itu ada di bawah pohon yang sedang duduk sambil makan buah kuldi. Wartawan itu pun menghampiri si kakek. Rencana semulanya itu ingin mewawancarai kakeknya. Namun tidak jadi karena tidak ingin mengganggu si kakek. Namun dia tetap berniat mewawancarai kakeknya karena profesi terakhirnya selama di dunia adalah seorang wartawan. Oke, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ini yaitu nilai moral dan sosial. Kemungkinan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari perlu dipahami melalui pesan moral yang terdapat dalam teks tersebut, yaitu kita harus selalu mengingat Tuhan dan selalu berhati-hati dalam berkendara. Terus, nilai-nilai apa saja yang berkembang di dalamnya? Sadikala sebuah cerita yang menjelaskan aplikasi salah satu dari nilai-nilai itu. Jadi, nilai yang pertama itu ada nilai moral, selalu siap dalam menghadapi kematian dan juga selalu melakukan tugas atau kewajiban dimanapun berada. Yang B, adakah nilai yang kamu anggap bertentangan dengan nurani? Tidak ada. Semua nilai-nilai kehidupan itu baik agama, moral, dan sosial budaya agar menanamkan kebiasaan yang baik dan benar. Ya, sudah. Cukup, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih penampilan yang bagus dari kelompok 1. Nah, Ibu akan tanyakan, kira-kira saran apa yang dapat kalian sampaikan pada cerpen yang berjudul Wartawan Itu Menunggu Pengadilan Terakhir. Saran apa yang dapat kalian sampaikan? Siapa yang berani menyampaikan sarannya apa? Saran yang kalian sampaikan untuk cerpen yang Wartawan Menunggu Pengadilan Terakhir. Atau hal-hal apa, hal penting apa yang bisa disampaikan dari cerpen tersebut? Ya, Pak Ode, boleh? Boleh, Pak Ode. Silakan berdiri. Saat berkendara, lebih berhati-hati. Terus ketika sudah di alam lain, alangkah baiknya mengingat, jangan selalu mengingat yang ada di dunia gitu, karena itu kan udah beda alam. Jadi kalau kita ingat di dunia, nggak bakal ketemu di alam lain. Iya, terima kasih Ode, bagus sekali. Hebat, sudah bisa menyampaikan saran dan hal-hal yang menarik, yang paling penting. Kemudian, siapa yang dapat menyimpulkan cerpen tersebut? Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari teks cerpen ini yaitu ketika berkendara berhati-hatilah, janganlah kalian melaju dengan kencang karena kita tidak pernah tahu kematian datangnya kapan. Dan mungkin saja kematian bisa saja datang secara tiba-tiba. Dan kita harus siap dalam menghadapi kematian. Dan tetaplah menjaga sopan santun terhadap orang yang lebih berterima. Ya, bagus sekali ya Alifia ya. Hebat jawabannya, bagus. Nah, apakah cerpen tersebut sudah dapat dimengerti isinya? Sudah mengerti semua? Ya, alhamdulillah kalau sudah mengerti. Untuk selanjutnya ada aplikasi dari Kuisis, sudah kalian download. Silakan kalian buka linknya. Langsung dijawab. Kalau yang belum punya aplikasinya, silakan tulis di kertas, waktunya sebentar. Ada di depan aplikasi Kuisis materi cerpen. Silakan dijawab masing-masing di bukunya. Nomor 1, ringkasan atau inti cerita pada cerpen terletak pada abstrak,
orientasi, deskripsi umum, evaluasi, atau simpulan? Jawab yang lain di kertas. Langsung jawab. Isinya apa? Nomor 2. Sarana pengekspresian watak baik secara fisik maupun psikis dalam cerpen terdapat dalam apa? Orientasi, latar, abstrak. Apa itu yang di belakangnya? Di bawahnya apa? Kelihatan? Komplikasi atau deskripsi bagian. Nomor 3, cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra berbentuk titik-titik, bait, baris, apalagi di situ? Bait, baris atau apa? Dialog, prosa atau non-fiksi. Keempat, salah satu unsur intrinsik cerpen yaitu titik-titik, klimaks, setting, sajak, tipografi atau suspensi. Yang terakhir, nomor 5, nilai-nilai yang dapat dipetik oleh pembaca dari sebuah teks cerpen terdapat dalam struktur titik-titik, abstrak, evaluasi, resolusi, koda atau deskripsi umum. Ya, sudah, waktunya sudah habis. Satu nomor nilainya 20. 20 kali 5, berarti kalau benar semua nilainya 100. Sudah dijawab semua? Belum. Agak cepat sedikit. Siapa yang dapat nilai 100? Ada? Eka dapat nilai 100, hebat. Ya, dari kelompok 1 Eka mendapatkan nilai 100 kuisisnya, hebat, benar semua. 5-5-nya benar. Kelompok 2 siapa yang sudah benar semuanya? Belum. Kelompok 3? Ya. Sudah? Belum? Kelompok 2 sudah? Siapa yang mendapat nilai 100? Ada tidak? Hasna nilainya 100. Ya, hebat. Perwakilan dari kelompok 2 Hasna. Kelompok pertama Eka, kelompok 2 Hasna yang mendapat nilai 100. Nah, kelompok 3 siapa yang mendapat nilai 100? Najwa dan Naila. Ya, Najwa dan Naila mendapat nilai 100. Alhamdulillah, berarti kalian sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan. Nomor 1 jawabannya apa? Apa nomor 1 jawabannya? Abstrak. Nomor 2 jawabannya. Tunggu, nomor 2. Latar. Kemudian nomor 3. Prosa. Nomor 4. Setting.
Nomor 5. Koda. Sudah selesai semuanya. Ada yang dapat nilai 0? Kosong? Tidak ada. Ya. Berarti yang paling hebat kelompok 3. Nilai 100 ada 2 orang. Ya. Kelompok yang lain juga hebat. Nah, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, materinya masih ingat materi apa untuk selanjutnya? Pada semester kedua, apa? Tentang apa? Tentang proposal. Jadi pada pertemuan selanjutnya tidak lagi materi cerpen yang Ibu sampaikan, tapi materi tentang proposal. Ya, jangan lupa kalian tetap belajar di rumah. Setiap hari, setiap waktu bisa belajar dimanapun, jangan malas. Seperti pantun tadi, pantunnya apa? Pantun semangat belajarnya. Pantun sekali nama Bu Eni, saya hanya untuk iklan. Belajarlah hari ini sebagai bekal masa depan. Iya, itu pantun motivasinya. Sekarang yang untuk pantun penutup. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1. Burung cendrawasih, bisa dicari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, hebat. Kelompok 2. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, hebat. Kompak semuanya. Kelompok 3. Walaupun tidak kelihatan tapi masih ingat tadi apa yang disampaikan sama teman. Ya, mulai. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditutup untuk memimpin doanya. Adi, silakan. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, yang baik kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa hening dimulai. Berdoa hening selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan